Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, bertemu kembali dalam kalam kajian Islam Nasima. Perkenalkan, saya Muhammad Alvan Nur Alif, kelas 11 IPS SMA Nasima. Saya akan menyampaikan materi kalam tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pemirsa kalam rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, baik secara umum maupun secara khusus. Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya. Pemirsa kalam rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena pada bulan ini diturunkannya Al-Quran. Karenanya Ramadan sering dijadikan sebagai bulan membaca Al-Quran. Umat Islam dalam menjalani ibadah puasa Ramadan banyak yang mengisi hari-harinya dengan membaca dan memahami Al-Quran. Banyak keutamaan dari membaca dan memahami Al-Quran. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menulis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Hadis Nabi dari Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelima, Al-Quran juga meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kalam rahimakumullah, diriwayatkan Abu Daud bahwa terdapat 4 macam perumpamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, orang mukmin yang suka membaca Al-Quran, seperti buah yang rasanya manis dan wangi. Kedua, orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi.
3. Orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang beraroma wangi, namun rasanya pahit. Keempat, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Pemirsa kalam rahimakumullah, mari kita isi Ramadan ini dengan membaca dan menghatamkan Al-Quran serta memahami isinya. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang muttaqin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, wahai Allah, Tuhan Maha